Ini adalah kisah dari salah seorang sahabatku. Sebut saja Anis. Entah momen ataupun sebuah kebetulan semata, aku sudah mengenalnya lebih dari 5 tahun lamanya. Namun selama ini, dia tidak pernah menceritakan hal ini. Kisah di mana dia dan keenam temannya beserta seorang guru tersesat di sebuah bumi perkemahan yang cukup luas, tepatnya di lereng Gunung Lawu. Mereka berdelapan tersesat dan secara tiba-tiba bertemu dengan sebuah keluarga harmonis yang menolong mereka dari hujan dan udara yang dingin kala itu. Tahun 2014, ketika Anis masih duduk di bangku SMA, sekolahnya membuat sebuah kemah di bumi perkemahan dan diikuti oleh seluruh siswa. Kebetulan Anis menjadi panitia dengan beberapa temannya. Mereka diberi tugas untuk mencari tempat dan segala keperluan yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Dari beberapa tempat yang bisa menjadi opsi, terpilihlah tempat ini, bumi perkemahan di salah satu lereng Gunung Lawu. Letak bumi perkemahan ini bisa dibilang berada di desa yang padat penduduk, dengan alam yang masih asri dan disuguhi hamparan sawah yang luas dan pemandangan di atas gunung pada umumnya, ditambah kesejukan yang bisa dirasakan ketika berada di sana. Di sana juga terdapat pendopo yang berada di ujung jalan desa dan juga menjadi titik perbatasan antara hutan atau bumi perkemahan dengan desa yang ada di sana. Atau bisa dibilang pendopo adalah rumah terakhir sebelum masuk ke bumi perkemahan. Walaupun tepat di seberang pendopo masih ada satu rumah warga yang saling berhadapan. Jarak dari pendopo juga tidak jauh, hanya berjalan beberapa meter ke atas untuk menuju titik di mana kemah itu dilakukan. Pendopo inilah yang digunakan sebagai base camp panitia dan dijadikan panitia untuk beristirahat. Selama 1 bulan mereka menyiapkan segalanya, dari konsep dan apa saja yang dibutuhkan ketika acara berlangsung. Pada saat itu kemah direncanakan berlangsung 2 hari, tepatnya di hari Sabtu dan Minggu. Semua berjalan semestinya dan tidak ada halangan hingga menuju H-1, acara yang jatuh di hari Jumat. Seperti panitia pada umumnya, H-1 Anis dan teman-temannya menyiapkan segala kebutuhan dan menurunkan segala keperluan peserta kemah. Beberapa panitia inti sekitar 9 orang, 5 cowok dan 4 cewek berangkat pada hari itu dengan mengendarai sebuah truk. Tibalah siang itu, mereka segera menurunkan barang yang dibawa dari bawah lalu dipindahkan ke sebuah pendopo yang menjadi base camp panitia. Setelah semua barang selesai dimasukkan, mereka semua terbagi dengan masing-masing tugas agar fokus menyelesaikan sebelum malam tiba. Ketika semua sedang bertugas dengan kesibukan masing-masing, salah seorang bernama Ocat yang bertugas membersihkan terpal bertanya ke salah satu seorang warga, menanyakan sebuah selang air untuk dijadikan alat membersihkan terpal. "Pak, ada selang nggak ya? Ini soalnya saya mau bersihin terpal," tanya Ocat kepada salah seorang warga. "Oh itu mas di belakang pendopo, nanti ada jalan kecil turun, terus ada lumbung. Nah di situ mas selangnya warga biru." Ocat segera mengambil selang dan berjalan menuju lumbung atau rumah kecil untuk tempat menyimpan barang yang dimaksudkan salah seorang warga. Ketika ia berjalan menuju lumbung dan menuruni jalan kecil yang hanya bisa dilewati dengan 1 kaki, ia melihat seorang bapak-bapak sedang memotong rumput di sebuah petakan tanah tepat di sebelah kanannya. "Monggo pak," Ocat yang mencoba menyapa bapak-bapak yang dilihatnya. Tapi tidak ada jawaban dari bapak itu, dengan masih mengayunkan sebilah arit. Ocat pada saat itu tidak berpikir aneh-aneh, karena mungkin bapak itu tidak mendengar apa yang dia katakan. Beberapa menit berselang, dengan sedikit perjuangan Ocat berhasil menemukan selang air dikarenakan beberapa barang yang berserakan dan tidak adanya penerangan sedikit membuatnya kesusahan mencari di mana letak selang air itu. Ketika ia kembali ke arah pendopo, tepatnya di sebuah tanjakan kecil yang hanya dilewati 1 kaki, ia masih melihat sosok bapak yang pertama kali ia lihat di tempat yang sama.
Otomatis Ocat mencoba mengucapkan salam untuk kedua kalinya. "Monggo Pak," dengan bersuara lebih keras dari sebelumnya. Masih tidak ada jawaban, dan sosok bapak itu masih mengayunkan sebilah arit ke rumput di depannya. Ocat bingung kenapa bapak itu tidak meresponnya lagi. Karena penasaran, beberapa langkah Ocat berjalan, ia memalingkan badan dan mencoba mengamati seksama ke arah sosok bapak itu. Dan benar saja, tak berselang lama, bulu kuduk Ocat berdiri dengan sendirinya tatkala mengamati pergerakan sosok bapak-bapak yang ia lihat. Di situ Ocat tersadar bahwa sosok bapak-bapak yang dilihatnya itu tidak berpindah tempat, dengan posisi yang sama dan gerakan yang selalu sama dari pertama ia lihat hingga kembali dari mengambil selang air. Gerakan itu selalu terulang. Bahkan ketika Ocat menatap persekian detik, sosok bapak itu benar-benar melakukan gerakan yang selalu sama. Bahkan tangan atau posisi duduk tidak bergeseran sedikit pun. Gerakan yang terulang membuat Ocat ketakutan hingga membuatnya berlari menuju pendopo dan tanpa pikir panjang membersihkan terpal itu dengan sedikit tergesa-gesa, walaupun dalam benaknya masih bertanya-tanya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan dalam lubuk hatinya ingin rasanya mencoba mengecek kembali dan menjawab rasa penasaran dengan sosok bapak-bapak yang ia lihat tadi. Namun ia mengurungkan niat dengan menaruh selang itu di pendopo tanpa mengembalikan. Ocat pun memilih tidak menceritakan apa yang dilihatnya dengan teman-teman karena takut itu hanyalah halusinasi semata. Sore harinya, tepat setelah maghrib, setelah semua tugas sudah diselesaikan, beriringan dengan kejadian awal yang dialami Ocat, beberapa panitia memutuskan untuk beristirahat dengan bersantai di dalam pendopo, sembari menonton film dengan sebuah tab yang dibawa Anis dan ditemani satu teko penuh teh panas. Sekitar 8 orang sedang asik menonton film. Namun berbeda dengan Ocat yang memilih untuk berjaga di luar dengan alasan menikmati dinginnya malam itu. Ocat seperti tidak kapok dengan kejadian awal tadi. Dan memang Ocat dikenal orang yang pemberani dari yang lain. Namun tak lama, ada suara ketukan di pintu kaca luar. 8 orang yang mendengar suara ketukan pintu itu seketika memalingkan pandangan mereka dan bergegas keluar menemui Ocat. "Ngopo Ocat? Kenapa Ocat?" tanya Anis. "Aku krungu suara wong mlaku saka kono. Aku dengar suara orang yang jalan dari arah sana," jawab Ocat sembari menunjuk arah di mana ia mendengar suara langkah kaki. "Ah mosok, ra mungkin lah, kan iki omah terakhir." "Ah masa, gak mungkin lah, ini kan rumah terakhir," jelas Anis dengan raut muka seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ocat. Bukan hanya Anis, 7 orang lain sempat tidak percaya dengan kesaksian Ocat. Apalagi pendopo itu termasuk rumah terakhir sebelum menuju arah bumi perkemahan. Dan arah di mana Ocat mendengar langkah kaki dari sebelah kiri, di mana arah itu adalah arah menuju bumi perkemahan. Ocat mencoba meyakinkan dan menyuruh teman-teman lain untuk diam beberapa saat. Dan ternyata apa yang dikatakan Ocat benar adanya. Ocat, Anis, dan ke-7 orang lain mendengar suara langkah kaki seperti diseret, bergesekan dengan tanah. Suara langkah kaki itu benar-benar jelas terdengar. Bahkan semuanya mendengar arah dari sumber suara yang memang tidak jauh dari pendopo. Anis dan yang lain mencoba mengecek dari mana sumber suara itu, namun tidak melihat apapun yang membuat suara itu timbul. Bahkan Ocat sempat mengelilingi pagar pendopo dan tidak melihat orang ataupun hewan di sekeliling pendopo. Padahal suara itu masih terdengar jelas ketika mereka mencoba mengecek sumber suara. Suara gesekan kaki itu terus terdengar dan semakin mendekat ke arah pendopo. Wah, arah bener iki. Wes mlebu wayahe mlebu, ucap Ocat karena merasa ada hal yang janggal dari suara itu. Bahkan ia sempat menghubungkan dengan sosok bapak-bapak yang dilihatnya sebelumnya. Akhirnya karena takut ada hal yang tidak diinginkan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam pendopo. Apalagi seorang Ocat yang sebenarnya sudah mengalami hal janggal untuk kedua kalinya. Ketika mereka mencoba berpikir positif dan berlindung di dalam pendopo, tiba-tiba timbul obrolan dari seorang Ocat
yang dimana ia masih penasaran dan sesekali melihat ke arah luar dari balik pintu kayu yang bagian atasnya terdapat sebuah kaca. Ocat menyeletuk bahwa ia merasa melihat seseorang yang duduk di seberang pendopo, tepatnya di sebuah rumah yang terdapat kaca besar menembus ke dalam. Dari penglihatan matanya, di dalam rumah itu terlihat seseorang yang duduk bersender di sebuah kursi dan selalu menatap ke arah pendopo. Mungkin jiwa muda mereka membuat kejanggalan awal bukanlah apa-apa. Anis, Ocat, dan kedua temannya memutuskan untuk keluar pendopo untuk menikmati dua batang rokok sembari sesekali melihat ke arah rumah itu. Anis, Ocat, dan kedua temannya melihat dengan jelas sosok manusia yang duduk di dalam rumah tersebut. Bahkan ketika mereka mulai tertidur dan bangun untuk sholat subuh, mereka masih melihat sosok itu dengan jelas. Anis sempat bertanya-tanya, dan logika Anis berkata tidak mungkin ada orang yang duduk bersender dari malam hingga pagi hari dengan posisi yang sama dan tidak berpindah sama sekali. Pagi harinya, ketika mentari sudah memunculkan sinarnya, Anis yang penuh tanda tanya mencoba mengecek rumah itu. Dan ternyata kursi yang digunakan bersender oleh sosok manusia yang dilihat semalam hilang, entah kemana. Tidak ada kursi, bahkan rumah itu bisa dibilang rumah kosong. Bukti diperkuat ketika salah seorang warga yang kebetulan lewat mengatakan kepada Anis bahwa rumah yang sedang disatroni sudah ditinggalkan penghuninya 6 bulan lamanya. Anis yang mendengar penjelasan warga sempat tidak percaya, apalagi yang dilihat semalam benar-benar jelas. Sesosok manusia yang duduk di sebuah kursi tepat di belakang sebuah kaca besar. Yura mungkin toh mas, iki kan wis didol omahe mas. Sing duwe wis melu bojone wong Wonogiri. Kok jenengan malah ngeyel? Ya gak mungkin toh mas, ini kan rumahnya sudah dijual. Yang punya ikut istrinya ke Wonogiri. Kok kamu malah ngeyel? Mendengar penjelasan warga, sontak Anis bertambah bingung karena semalam bukan hanya dia yang melihat sosok itu. Bahkan ketiga temannya yang lain juga melihat. Ocat yang melihat Anis bercakap dengan salah seorang warga sempat menanyakan sekembalinya Anis dari arah rumah. Namun Anis lebih berbohong kepada Ocat. Anis berkata bahwa sosok manusia yang ada di dalam rumah itu adalah pemilik rumah yang memang sering duduk di kursi itu dari malam hingga pagi hari. Bahkan Anis menjelaskan bahwa sosok manusia yang dilihat semalam adalah bapak dari seorang warga yang menemuinya ketika mengecek rumah tersebut. Singkatnya, Sabtu itu panitia lain menyusul ke bumi perkemahan yang datang bersama para guru dan peserta kemah. Mereka semua berkumpul di sebuah tanah lapang. Anis dan kedelapan teman yang sebelumnya sudah datang dan bermalam dengan segala kejanggalan yang mereka rasakan, lebih memilih diam dan tidak membicarakan kepada panitia lain. Mereka mencoba lebih fokus dengan rangkaian acara hari itu karena banyak hal yang harus mereka lakukan. Namun, kejanggalan yang dirasakan malam itu ternyata belum berhenti. Salah seorang teman Anis bernama Reza yang ikut bermalam dan kebetulan HP-nya dijadikan alat berfoto sempat terkejut dengan sebuah foto yang dia abadikan malam sebelumnya. Reza melihat sebuah gumpalan asap tebal berwarna putih memanjang tepat di sebelah kiri. Seketika Reza memanggil teman-teman lain yang ada di dalam foto. Mereka bertanya-tanya dari mana asal asap putih itu. Ada yang mengaitkan dengan asap sebuah kompor portable dan asap rokok. Anis menolak itu karena tidak mungkin asap dari kompor portable ataupun rokok bisa berbentuk seperti gumpalan asap tebal dan memanjang seperti di dalam foto. Wes, simpen wae fotone. Engko delok neh iki nek wis mulai acarane. Sudah, simpan saja fotonya. Nanti dilihat lagi ini kalau sudah mulai acaranya. Ucap Ocat mencoba mengalihkan yang lain agar lebih fokus, apalagi hari Sabtu adalah hari pertama kemah. Hari pertama berjalan tidak seperti yang diinginkan, entah berhubungan atau tidak dengan kejanggalan di hari sebelumnya. Pagi hari cuaca sangat panas, bahkan terasa sangat terik walaupun udara sejuk masih bisa dirasakan. Namun tepat setelah zuhur, cuaca berubah drastis. Tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang.
Anis yang bertanggung jawab sebagai koordinator acara sempat kebingungan. Awalnya siang itu ia berencana ingin melakukan survei jalur yang digunakan untuk outbound. Memang dari rentetan acara, minggu pagi akan diadakan outbound dengan mengelilingi sekitar bumi perkemahan. Anis dan teman-temannya sempat berdiskusi apakah harus melakukan survei dengan keadaan hujan atau harus menunggu hujan berhenti. Ini gimana? Kalau kita nunggu hujan kemalaman, rawan juga nanti kalau malam kita nyari jalur, ucap salah seorang. Ya udah, kita ke jalur nunggu agak reda saja. Ini masih terus kok, jawab Anis. Ketika hujan agak reda, tepat jam 3 sore, sekitar 7 orang dengan formasi 4 laki-laki, Anis, Junet, Reza, Ocat, dan 3 perempuan, Ayu, Maya, dan Lia. Mereka bersiap untuk melakukan survei jalur. Ketika mereka sudah mempersiapkan segalanya, Anis masih menimbang apakah melakukan survei dengan dampingan guru atau tidak. Anis sempat bertanya kepada guru pembina dan sempat dilarang apabila mereka melakukan survei jalur tanpa dampingan guru. Akhirnya dicarilah salah seorang guru bernama Pak Anto untuk menemani ke-7 orang melakukan survei jalur outbound. Total 8 orang yang akan melakukan survei jalur. Mereka berjalan ke atas berbekal jas hujan yang mereka pakai. Mereka mulai berjalan melewati pematang sawah dan hutan yang cukup lebat.